Berkata-kata dengan bahasa roh itu ada dua. Teman-teman gak usah bingung, saya terangkan pelan-pelan. Pertama, bahasa roh sebagai bukti atau tanda mula-mula, tanda awal bahwa seseorang sudah menerima baptisan Roh Kudus atau sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Seperti 120 murid yang berdoa di kamar loteng menunggu janji Yesus tentang Roh Kudus. Dan ketika mereka menerima baptisan Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh, yaitu bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Ada beberapa yang perlu diperhatikan tentang bahasa roh ini, yaitu bahasa roh tidak bisa dipelajari. 120 murid yang adalah orang-orang Galilea belum pernah mempelajari bahasa-bahasa lain, tetapi sekarang mereka bisa berbicara dengan berbagai bahasa yang dapat dimengerti oleh bangsa-bangsa lain yang ada pada saat itu. Jelasnya gini teman-teman, kalau kita sudah pernah belajar bahasa Rusia, lalu kita berbicara bahasa Rusia, maka itu bukan bahasa roh. Bahasa roh tidak selalu harus dengan suara pelan atau lembut. Alkitab mencatat bahwa suasana di kamar loteng pada saat itu seperti tiupan angin keras yang turun dari langit dan terlihat lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hingga pada semua murid. Suara murid-murid berdoa juga terdengar sampai keluar kamar loteng sehingga membuat banyak orang kaget dan bertanya-tanya. Jadi keadaan pada saat itu bukan hening. Ini membuktikan bahwa Roh Kudus bisa bekerja bagaikan angin yang sepoi-sepoi, hening, tapi bisa juga seperti tiupan angin keras. Jangan kejar bahasa rohnya, tapi kejarlah pribadi Allah Roh Kudus itu sendiri. Urutannya adalah penuh dengan Roh Kudus dulu atau dibaptis dengan Roh Kudus, baru kemudian berbicara dalam bahasa roh. Mintalah agar Yesus membaptismu dengan Roh Kudus, karena hanya Yesus pembaptis dengan Roh Kudus, bukan pendeta. Baptisan Roh Kudus untuk semua bangsa. Kita sekarang dapat mengalami seperti yang dialami oleh para murid di kamar loteng. Karena kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa. Teman-teman, untuk bahasa roh yang kedua, yaitu karunia berbahasa roh, akan saya jelaskan dalam video selanjutnya. Tetap ikuti terus ya. Saya disclaimer dulu, saya hanya memberikan apa yang telah saya pelajari dan sudah saya alami. Bagi yang punya pendapat lain, silakan saja. Tidak perlu saling menghakimi, dan buat teman-teman semua silakan mempelajari dan memutuskan pendapat mana yang mau teman-teman ambil. Semoga bermanfaat. Sekali Yesus, tetap Yesus.